Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kresna Wibawa dengan NIM akhir 076. Kali ini saya akan membahas dampak media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Oke. Kita akan membahas isu-isu yang terkait dalam materi tersebut. Yang pertama itu ada media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada digunakan untuk komunikasi, hiburan, serta mencari informasi. Yang ketiga, memiliki dampak positif dan juga maupun dampak negatif. Yang keempat, ada masalah sosial di bidang pendidikan. Dan yang terakhir itu ada sikap dan etika yang diperlukan. Oke, next. Identifikasi audiensnya itu untuk mahasiswa, jumlah audiensnya sekitar 25 orang sampai 35 orang, tingkat pendidikan perguruan tinggi. Presentasi dilakukan di ruang kelas kampus ataupun di aula kampus. Audiens yang terakhir untuk audiens yang aktif menggunakan media sosial. Oke, next. Tujuan presentasinya yaitu yang pertama ada menjelaskan pengaruh media sosial terhadap mahasiswa. Yang kedua ada memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif media sosial. Dan yang ketiga ada mengajak mahasiswa menggunakan media sosial secara bijak dan tepat. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya memanage waktu dengan sebaik mungkin. Oke, yang pertama ada pengertian media sosial. Media sosial merupakan sebuah platform yang digunakan sebagian masyarakat untuk berkomunikasi, mencari berbagai informasi, atau berinteraksi secara online tanpa waktu dan jarak yang ditentukan. Saat ini media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, karena hampir semua aktivitas dapat dilakukan melalui media sosial. Beberapa contoh media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, X atau Twitter, dan YouTube. Oke, jenis-jenis media sosial yang sering digunakan mahasiswa yaitu Instagram. Instagram itu sangat penting buat mahasiswa untuk seperti berbagai foto atau video atau komen-komen foto dan video seseorang. Yang kedua ada TikTok. TikTok itu untuk hiburan atau konten singkat seperti mukbang makanan atau yang lain. Yang ketiga itu ada X atau Twitter, mencari informasi dan berita. Karena di X atau Twitter itu berita itu dikirim secara real time. Jadi enaknya menggunakan X itu seperti itu. Yang keempat itu ada YouTube. YouTube itu sebagai belajar dan hiburan. Karena banyak di YouTube atau itu banyak yang menggunakan YouTube untuk belajar seperti belajar gitar atau belajar matematika, fisika atau yang lainnya. Dan yang terakhir itu untuk WhatsApp. WhatsApp itu untuk komunikasi dan diskusi tugas. Karena tanpa WhatsApp kita tidak bisa berkomunikasi. Walaupun dengan platform yang lain, cuman WhatsApp lebih enak digunakannya. Oke, selanjutnya ada pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial itu udah sangat menjadi bagian aktivitas sehari-harinya mahasiswa dan digunakan saat belajar maupun hiburan dan membantu komunikasi lebih cepat, lebih instan, dan yang terakhir menjadi sumber informasi terbaru. Oke, selanjutnya ada dampak positif media sosial. Dampak positif media sosial yaitu yang pertama ada mempermudah komunikasi, yang kedua ada menambah wawasan dan informasi, yang ketiga ada menjadi media pembelajaran, yang keempat ada membantu promosi bisnis dan kreativitas, dan yang terakhir itu ada memperluas relasi pertemanan. Nah, dari dampak negatif pasti ada dari dampak positif pasti ada dampak negatifnya untuk kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu mengurangi fokus belajar, yang kedua menyebabkan kecanduan, yang ketiga menghabiskan waktu berlebihan, yang keempat menurunkan produktivitas, serta yang terakhir itu menimbulkan rasa malas dan kurangnya disiplin. Oke, selanjutnya ada integritas akademik dan tanggung jawab dalam penggunaan informasi. Di tengah kemudahan akses informasi, mahasiswa dituntut untuk memiliki tanggung jawab etis dalam menjaga integritas akademik. Banyaknya materi pembelajaran di media sosial memberikan tantangan tersendiri terkait kebenaran data dan resiko plagiarisme. Ingat ya teman-teman,
Di media sosial tuh ada undang-undangnya loh, jadi jangan dipakai semena-mena ya. Oke, selanjutnya ada mahasiswa yang produktif dan etis adalah mereka yang mampu bersikap kritis dalam memilah informasi, tidak menyebarkan hoaks, serta tetap mencantumkan sumber asli saat menggunakan materi dari platform digital. Selanjutnya, dengan menjunjung tinggi kejujuran intelektual, penggunaan media sosial akan bertransformasi dari sekadar alat hiburan menjadi sarana pendukung riset dan pembelajaran yang valid. Selanjutnya ada etika digital dalam mendukung produktivitas dan relokasi akademik. Produktivitas tidak hanya berkaitan dengan manajemen waktu, tetapi juga etika dalam berintegrasi di ruang digital. Mahasiswa perlu memahami pentingnya etika berkomunikasi saat menghubungi dosen melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, seperti memperhatikan waktu yang tepat dan menggunakan bahasa yang santun. Selain itu, menjaga etika berpendapat di ruang publik digital mencerminkan integritas akademik mahasiswa. Dengan mempraktikkan etika digital yang baik, mahasiswa tidak hanya membangun relasi profesional yang positif, tetapi juga menciptakan lingkungan digital yang sehat, mendukung konsentrasi belajar bersama. Oke, dari materi tersebut kesimpulannya yaitu menunjukkan bahwa media sosial bagi mahasiswa adalah pedang bermata dua yang secara signifikan mempengaruhi produktivitas dan integritas akademik. Di satu sisi, platform digital menawarkan efisiensi dalam komunikasi, kemudahan kolaborasi, serta akses luas terhadap sumber pembelajaran global. Namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkendali memicu resiko prokrastinasi, kecanduan dopamin, dan penurunan fokus belajar. Oleh karena itu, kunci utama untuk tetap produktif di era digital bukan terletak pada pembatasan teknologi, melainkan pada pengembangan sikap kritis dalam menyaring informasi. Nah, kita harus pilih-pilih tuh dalam mencari informasi. Kadang ada yang hoax atau dibuat-buat oleh AI, karena zaman sekarang kan lebih canggih ketimbang zaman dulu. Oke, yang selanjutnya ada penerapan etika digital yang santun serta penjagaan integritas akademik dari ancaman plagiarisme. Dengan mengintegrasikan manajemen waktu yang disiplin dan kejujuran intelektual, mahasiswa dapat mentransformasikan media sosial menjadi sarana inovasi yang mendukung keberhasilan studi sekaligus pengembangan karir di masa depan. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.